Upacara bendera SMP Kristen Penabur Harapan Indah tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Hari Senin, tanggal 1 Maret 2021. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa,
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan visi dan misi BPK Penabur. Visi dan misi BPK Penabur Jakarta. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen, unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi dan misi SMPK Penabur Harapan Indah. Visi: menjadi sekolah Kristen unggul dalam karakter dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Misi: 1. Membentuk siswa berkarakter best, be tough, excel worldwide, share with society, and trust in God. 2. Mengembangkan potensi akademis dan non-akademis siswa secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Pembacaan janji siswa oleh petugas upacara ditirukan oleh seluruh siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4.
berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat Jawa Barat yang baik dan remaja Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat oleh pembina upacara. Yang saya hormati Ibu Ciptiani selaku Kepala Sekolah SMPK Penabur Harapan Indah, dan Bapak Ibu, guru dan karyawan, serta yang saya kasihi siswa-siswi SMPK Penabur Harapan Indah. Bicara soal ketekunan, berasal dari kata tekun. Pernahkah kalian asik dalam mengerjakan satu hal sampai tidak dengar kalau dipanggil oleh orang di rumah kalian, dipanggil oleh papa atau mama begitu ya? Pernahkah kalian asik juga mengerjakan sesuatu dan kalian tahu kalau itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi, sehingga kalian minta orang lain supaya jangan ganggu atau mungkin kalian kunci kamar kalian? Nah, itulah kira-kira gambaran orang yang sedang tekun. Dia akan fokus pada tujuannya dan memperhatikan sampai yang detil-detil. Ketekunan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya interest atau ketertarikan. Jika kita memiliki ketertarikan terhadap satu hal, maka akan sangat mudah bagi kita untuk tekun mengerjakannya, dan dengan asik tentunya. Sesuatu yang dikerjakan dengan tekun akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan kita memperoleh kepuasan saat selesai mengerjakannya. Nah, sayangnya saat kita tidak tahu tujuan hidup kita atau tidak tahu untuk apa kita belajar, maka kita akan susah untuk menekuni proses yang harus dijalani. Kita akan mudah bosan, mengabaikan, dan bahkan beralih pada hal yang lain. Untuk memiliki sifat tekun itu tidak mudah. Dan bagaimana ketekunan itu bisa terbentuk? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah perlu adanya situasi di mana kita dalam kondisi tertekan. Nah, tertekan itu bisa karena beban belajar yang tinggi ya, atau tertekan oleh tenggat waktu yang singkat. Kondisi yang tidak menyenangkan itu perlu kita jalani. Namun saat kita menghindari kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, kita nggak akan pernah terlatih untuk menjadi orang yang tekun dan disiplin. Jadi, jangan pernah menghindari saat kondisi tertekan itu datang. Hadapi, jalani, karena itu suatu proses pembentukan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu adanya ujian. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tangguhnya kita, seberapa bertahannya kita menghadapi tantangan jika kita nggak pernah diuji. Ujian itu bisa datang dari luar atau dari dalam diri kita. Jika ada orang yang mempertanyakan kemampuan kalian, itu juga sebagai ujian agar kalian bercermin. Jika kalian menghadapi ujian sekolah, itu sudah tentu sebuah proses untuk mengasah ketekunan kalian, sehingga prestasi atau hasil yang akan kalian capai dapat memuaskan. Yang ketiga itu perlu adanya latihan. Tidak ada latihan yang nggak enak. Tidak ada latihan yang enak, ya. Latihan itu membosankan karena harus berkali-kali mengulang hal yang sama. Jika gagal, kalian harus mengulanginya lagi sampai berhasil. Jika sudah berhasil, kalian tetap harus mengulanginya lagi supaya menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi ringan. Nah, ketiga hal tersebut dapat berjalan dalam waktu yang bersamaan. Belajar untuk menjadi orang yang tekun itu pelajaran seumur hidup, ya. Jadi bukan hanya anak-anak saja, tapi orang dewasa pun terus belajar untuk menjadi tekun. Saat kalian belajar untuk tekun, maka secara bersamaan kalian sedang belajar menjadi orang yang sabar, teliti, disiplin, dan tangguh. Jadi jangan pernah mengeluh saat menghadapi tekanan atau situasi yang tidak menyenangkan, karena itu adalah momen belajar yang sangat berharga. Kalian mengalaminya secara langsung dan direkam dalam kenangan hidup kalian. Kalau sejak sekarang kita mudah menyerah, bagaimana saat kita nanti atau kalian nanti dewasa menghadapi tantangan yang lebih besar? Jangan-jangan sebelum berperang sudah menghilang. Jadi percayalah, jeripaya kalian, pengorbanan kalian saat di sekolah ini tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kalian pelajari, suatu saat nanti akan berguna. Dan kalian suatu saat nanti akan berkata, untung dulu saya belajar. Ya. Jadi selamat belajar untuk kita semua.
Tetap sehat dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Dan yang terakhir, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Menyanyikan lagu nasional. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Menyanyikan lagu Mars PPK Penabur.
dipimpin oleh petugas. Sebelum kita berdoa, mari kita melepaskan topik kita terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami sudah bisa dibangunkan pada pagi hari ini dan kami bisa berkumpul di Zoom ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Pertama, kami ingin berdoa buat generasi penerus bangsa, yaitu kami-kami ini dan juga orang-orang di luar sana. Tuhan tolong berkati kami semua generasi penerus bangsa agar bisa memajukan bangsa kami dan bisa memuliakan nama Tuhan ya Tuhan. Bantu kami juga agar bisa melakukan hal-hal positif. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan PJJ yang akan berlangsung dan hari-hari depan yang juga akan dilakukan kegiatan PJJ ini ya Tuhan. Tuhan berkati, semoga kegiatan PJJ ini bisa berjalan dengan lancar dan kami para siswa, para guru juga bisa menjalankannya dengan sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan para guru-guru, para siswa-siswi dan juga keluarga kami ya Tuhan. Berkati kami agar kami sehat-sehat terus dan berkati kami kalau ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan. Dan Tuhan, yang terakhir kami ingin berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan. Berkati untuk para medis, semoga mereka diberi kesehatan, kekuatan, dan selalu Tuhan berikan semangat untuk merawat para pasien-pasiennya. Berkati para pasiennya juga agar bisa cepat sembuh dan selalu berpengharapan pada Tuhan. Berkati kami yang di rumah ataupun yang bekerja, Tuhan tolong berkati agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu hati-hati ya Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati para pemerintah yang juga ikut turut campur dalam penanganan masalah COVID ini. Kalau nanti ada program vaksinasi, Tuhan tolong bantu, semoga program itu dapat berjalan dengan lancar. Dan Tuhan tolong berkati, semoga vaksin ini dapat menghentikan penyebaran virus corona ini Tuhan. Dan Tuhan juga tolong berkati para pemerintah agar bisa diberi kebijaksanaan dan bisa selalu Tuhan bantu untuk takut akan Tuhan, sehingga mereka juga bisa memutuskan keputusan yang terbaik untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.